Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya sayangi Pak Ganjar Pranowo, kalau Pak Mahfud minta izin jadi tidak bisa hadir, lalu juga ada Pak, kalau saya manggilnya sih Pak Ahok. Namanya Basuki Cahayapurnama. Ketika beliau ada dalam tahanan, saya suka datang ke tahanannya, tertutup. Saya suka godain, namanya bagus tapi kok nasibnya nggak bagus ya. Kan Cahaya Purnama, bayangin loh. Makanya saya bilang udah saya manggilnya Ahok aja dah. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Terus ada Bu Bintang Puspayoga, itu Menteri Perempuan dan Anak. Terus ada Menteri Sosial yang cengeng, itu Ibu Tri Risma hari ini. Iya, kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah apa ya, mewek tuh apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh nggak usah mewek lah. Berjuang terus. Lalu Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, Pak Zuhairi Misrawi, mana ya? Beliau Dubes Tunisia rupanya kembali untuk hadir di sini. Lalu juga Pak Heri Ahmadi, itu Dubes kita di Jepang. Lalu Pak Hendrar Prihadi, itu Kepala LKPP, dan para senior partai, kader partai. Tadi Mbak Puan, saya udah deg-degan aja. Mbak Puan tuh lebih cengeng dari saya. Jadi saya tadi ngelihat udah wah, saya udah gitu aja dalam batin. Tapi orang Pak Hasto sebelah saya juga langsung sentrup. Ini piye sih yang namanya penggede partai gitu, kok lama-lama jadi cengeng ya? Nggak perlu cengeng lah. Ya udah, kesabaran revolusioner. Jajaran DPP, DPD, DPC partai tentu terutama teristimewa anak-anakku yang di akar rumput. Mana Satgas partai? Berdiri Satgas partai ada nggak ya? Di atas itu ada nggak ya? Terus PAC, pengurus anak ranting. Terus ranting, terus anak ranting. Ini kalau ini saya mesti ngomongnya gini, saya sangat mencintaimu loh. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan pers yang
telah selalu membantu memberikan berita yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah Rakernas kelima PDI Perjuangan dapat berjalan baik, penuh kedisiplinan di bawah spirit yang saya ajarkan sebagai api perjuangan nan tak kunjung padam. Tadi itu mau saya jadikan tradisi, siapa yang disiplinnya kuat. Jadi bukan hanya dari absensi saja, dari mereka keseriusannya dan lain sebagainya, kami berikan sebuah penghargaan. Ke seluruh pemikiran juga telah dicurahkan. Saya dapat laporan terus dari Pak Hasto meskipun saya tidak di lapangan, karena saya juga memantau terus. Kesemuanya mencerminkan posisi historis PDI Perjuangan memang sebagai partai nasionalis Soekarnois. Dengan positioning inilah partai terus bergelut dengan problematika rakyat dan selalu harus menjadi suluh bagi masa depan bangsa. Makanya secara seremonial saya bilang pada waktu diskusi pada Sekjen, apa ya simbolnya? Udah pakai api aja Bu, api merapen aja, dengan ada juga acaranya untuk bisa dilihat oleh rakyat. Jadi berapa kabupaten Pak Sekjen? Nah, melewati kabupatennya 20. Alhamdulillah sampai ke sini, dan ini tidak dimatikan, lalu nanti ditaruh di sekolah partai untuk terus bisa mengingatkan kita kalau semangat juang tuh harus selalu membara. Berbicara masa depan, dalam perenungan saya, Indonesia lahir dengan sebuah konsepsi yang namanya negara paripurna. Ini sangat sering dilupakan, bahwa sebenarnya dalam tinjauan visionernya Bung Karno, bahwa suatu saat yang namanya negara itu akan bisa menjadi paripurna. Nah, terutama makanya mengapa saya untuk khusus PDI Perjuangan dalam mengenalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa, karena setelah saya ulang dengar itu betul-betul merefleksikan kondisi Indonesia masa lalu, masa sekarang dan masa depan, yang akhirnya tujuannya adalah negara paripurna. Sehingga semua sebetulnya harus meresapi, bisakah Indonesia itu menjadi Indonesia Raya? Sangat bisa. Sekarang bagaimana? Tergantung kita, manusianya, manusia Indonesia yang telah diproklamasikan pada kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Spirit ini tidak boleh kendor, mengandung tekad kuat untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri, bukan di tangan penjajah, bukan di tangan penguasa, bukan di tangan mereka yang sangat pragmatis. Tidak, kita rakyat Indonesia itu adalah warga negara yang merdeka, tapi terukur. Bukan merdekanya itu menjadi liberal, kapitalisme, enggak, gotong royong kalau kita. Makanya tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat tuh perlu pertolongan loh. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari benernya kalau milih pemimpinku piye toh. Dulu saya begitu loh,
ngajari nek kepengen jadi pemimpin niku piye carane gitu kan. Saya bahasa Jawa kan karena dapil saya itu kados pundi Bu gitu. Golek ono sing api, sing tresno karo wong cilik. Oh ngaten nggih. Iya. Gitu loh. Masa saya bisa jawab gitu, kalian nggak pernah bisa. Ngomongnya aja nggak bisa. Jadi apa? Makanya pemimpin itu adalah harus merasa dia tuh bagian anak bangsa loh. Itu. Jadi aduh jangan deh tidak percaya diri, bermental pengikut dan mudah silau oleh kemajuan bangsa lain. Maka sama artinya dengan mengubur mental merdeka bangsa. Jadi ngekor kita. Makanya tadi kan saya bilang, itu saya tahu kan ibu-ibu kalau yang tadi saya bilang mejeng terus gini dulu. Apa tadi? Sarangeo. Le orang ikut bahasane wis bahasa Korea. Lah ngopo toko yang nggak no bahasane. Lebih baik kalau memang mau ngomong gini, aku cinta padamu. Ngono baik kok susah mentoyo. Pakai sarangeo. Bukannya menghina, enggak, itu biarin miliknya orang Korea. Gitu loh. Kan kita punya sendiri budaya kita. Agar kemerdekaan itu bisa apa? Bisa kekal dan abadi. Bung Karno telah meletakkan Pancasila. Beliau itu menurut saya itu apa ya? Kelihatannya ada untungnya kalau ditahan. Jadi membuat keadaannya itu kan sepi gitu loh. Gak ada yang diajak ngomong. Jadi ininya jalan, kreativitasnya, imajinasinya, berdialog dengan para tokoh-tokoh bangsa lain loh. Iya, beliau bicara soal sosial, itu kan berdialognya itu tidak langsung tapi sangat membawa peran. Yang membuat kenapa sih kok akhirnya dipilihnya Pancasila yang dapat menyatukan seluruh komponen bangsa. Itu bisa loh menyatukan seluruh komponen bangsa. Lah makanya saya kan tidak setuju kalau yang saya jelas tadi ulangi lagi, kita ini warga negara sah apa ora toh gitu. Lah kok terus karo orang Indonesianya sendiri tuh Pak Nurdin dia ketawa deh. Loh ya emang iya lah. Lah kalau umpamanya harus digempur gitu. Dulu kan Bung Karno jelas loh. Siapa yang mau mengganggu namanya Republik Indonesia digempur loh. Namanya pemberontakan. Nah, tapi kan kita berontak enggak. Kita minta keadilan. Pemilunya langsung, betul apa tidak? No ya betul no. Coba kita juga boleh ada calon gitu loh. Mbok fair aja lah ngono dulu. Lah ini ngopo toh? Kalau di-create kayak gini, lah saya ya pikir gak ada guna itu reformasi lah. Mau kembali setback, itu namanya setback. Jadi kembali ke belakang. Kalau saya ndak mau, karena apa? Kalau Bung Karno selalu ngajarinya apa? Pantare. Pantare itu ke depan. Kayak air sungai dari mata air. Dia terus mencari kemana? Turun ke laut. Kembali ke induknya. Nanti mengembun. Dia naik lagi. Turun sebagai hujan. Masuk lagi sebagai mata air kehidupan. Itu Pantare gitu. Wah saya waktu baca itu Pantare gitu, keren deh. Ini udah pada lupa. Saudara-saudara sekalian, ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sangat
ada penjabarannya dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah yang disebut konstitusi kita. Dari pembukaannya saja terkandung hakikat kemerdekaan, cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Semua dirumuskan dengan baik, relevan hingga saat ini dan tetap menjadi daya penggerak kemajuan Indonesia Raya kita. Indonesia Raya, kata itu luar biasa loh menurut saya. Kok bisa ngambil Indonesia maunya gimana? Raya. Raya tuh gede banget loh. Pembumian ideologi bangsa dan konstitusi negara dilakukan melalui jalan Trisakti. Namanya aja Trisakti. Tri itu 3. Nah, sakti. Jadi bisa dilakukan, yakni berdaulat di bidang politik. Apa maksudnya? Supaya kita menjadi negara merdeka berdaulat. Jadi tidak lagi mau dijajah, itu di bidang politik. Berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, bisakah? Bisa. Kenapa? Potensi kekayaan yang namanya bahan pangan kita luar biasa. Berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Makanya tadi saya singgung, mosok sih hanya bilang cinta aja mesti apa tadi saya aja mau kaku banget, sarange gitu. Udah kalau kapan-kapan ketemu gitu, kalau perempuan ngono yo terus ndelok wong ganteng gitu, langsung aja gitu. Saya cinta padamu ngono wae. Engko sing geblak sapa mbo. Nah, itu bayangkan loh, kalau ini kita pikirkan, lo kok bisa mengekstraksi keadaan itu di dalam penjara sehingga kita sudah ada konsepnya, tinggal mau ndak dilaksanakan. Guna mewujudkan jalan ini, lalu Bung Karno menginisiasi, membuat sebuah pola. Kalau bikin baju kan ada polanya, pembangunan nasional semesta dan berencana. Orang selalu bilang karena waktu zaman Pak Harto ditiadakan, disembunyikan. Lalu saya buka, salahnya bapak saya apa toh, kan gitu. Padahal ini dibuat untuk konsep masa depan itu melalui pendekatan ilmiah. Itu melibatkan lebih dari 600 doktor loh, bukan dokter, doktor. Jadi ilmuwan, akademisi, saintik dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai disiplin ilmu, dan semangat dan pola dasar pembangunan tersebut selalu aktual. Misalnya apa? Terkait pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, membangun kedaulatan pangan, energi, kesehatan rakyat, hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju. Kedaulatan pangan hanya didengung-dengungkan dalam kenyataannya dengan selalu alasan tidak mencukupi, selalu import. Saya bukannya tidak setuju kalau harus impor, tapi harus ada yang namanya sebuah kekuatan. Bagaimana kita jangan impor? Karena pertanyaannya seperti nanti kalau problem beras, pangan, karena global warming, lalu sulit, kita mau nyari makanannya dari mana? Itulah instruksi saya yang namanya 10 tanaman ditanam, pengganti beras, ada apanya, reasonnya, alasannya. Nanti jangan loh kalau wis nggak ono panganan bengok-bengok karepe dhewe loh. Nah, sampai apa? Energi ada, bisa banyak potensinya yang belum digunakan
angin, air, surya, dan lain sebagainya. Kesehatan rakyat tadi di dalam sikap politik. Sampai masa sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal? Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan kalau yang namanya warga negara kita yang masih belum berpunya, hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju. Kemarin kapan saya bilang di Pulau Bali saya paksa Pak Gubernurnya FGD, karena Pak Bali ini lama-lama ini udah mulai gereneng-gereneng kekurangan air loh. Karena orang pulunya segitu maunya terus selalu alasannya turisme boleh, tapi kan terukur dengan kecil pulaunya. Ini enggak, yo diantem ya bang. Lalu rakyatnya nanti kan kasihan, tidak menikmati. Yang datang turis asing. Saya bilang mbok dialokasi kuota, jadi napas pulaunya itu ada, tidak tertekan gitu. Ini semua pikirannya adalah turisme. Saya bilang saya bukannya anti turisme loh, tapi terukur, karena turisme itu juga bagi kehidupan rakyat kita, bukan terbalik. Nah begitu. Dan ini sebagai model, saya ingin nanti model. Jadi nanti kalau pilkada itu tidak ada, kan harus bikin visi misi dari partai. Kalau ada yang tidak setuju tidak jadi, kami yang akan membuat visi misinya, dan itu harus dijalankan, dan itu sampai visi sama kepala desa yang dari kita. Kalau dari lain saya nggak mau urusin, terserah. Tapi kalau dari kita tidak seperti sekarang, kan saya lihat centang perenang, belang bonteng. Wah, kalau nanti ditanya, saya kan suka ngobrol, umpamanya kepala desa, kok pinter ya kamu bikin visi misi, ini kamu pikiranmu dewe, pikiranmu sendiri, boten. Yang lucunya kan dia hebat nih, boten, kayaknya tuh bangga, ini kan pakai konsultan bu, mateng. Awas lo ya kalau masih gitu, enggak dah. Saya bikinkan, dan ininya apa, saya ambil dari pola pembangunan semesta dan berencana. Kenapa? Apakah dapat dipertanggungjawabkan? Dapat, karena kita udah bedah, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu yang seharusnya pada waktu itulah dibuat oleh Bung Karno, tapi begitu Pak Harto dirubah, disembunyikan. Baru setelah itu kan saya cari apa sih kok sampai disembunyikan. Ketika dibedah ada timnya, waduh saya bilang coba, sayang banget ini hanya karena itu katanya buatan Bung Karno. Ya zaman Bung Karno memang, tapi yang buat tuh 600 doktor. Gawat Kenapa sih? Supaya di Bali itu kebudayaan, spiritualitas dan alamnya yang begitu otentik harus tetap ada. Nggak bisa saya bayangkan kalau orang turis kan malah suka kebalik-balik. Kalau saya dilihat gitu, where are you come from gitu, Indonesia gitu kan, saya pikirnya udah bangga aja. Terus orangnya mengkerut gitu, where is Indonesia gitu. Salah juga ya. Gimana supaya tahu? Do you know Bali? So your country is Bali and then the city is Indonesia. Matang gitu baik. Karena apa?
Gitu, kayak kita ini nggak cinta pada negeri kita. Saya ngalami itu, gila juga. Dipikirnya Bali negaranya, ibu kotanya Indonesia. Itu di Amerika loh, kebayang nggak? Saya ditanya kayak gitu. Jadi jangan dipikir loh. Lalu kalau Bali nanti pergi ke Bali, wah semuanya kan kalau ini, oh Bali katanya beautiful, bla bla. Tahu-tahu nanti kalau udah datang ke Bali nggak ada tarian baris, nggak ada, terus apa gitu. Tapi hip hops gitu. Aduh hip hops, terus apa? Rock and roll. Waduh, bayangin. Saya udah marah tuh sama Pak Koster. Mana dia orangnya? Mana? Udah nggak ada ya? Mana dia? Oh itu dia. Iya awas loh ya. Masa kafe-kafe dibiarin kayak jamur aja? Aku bilang itu kan tempat narkoba. Saya ini pernah loh. Saya ini manusia bertanggung jawab. Saya pernah loh jadi sukarelawan di Pamardi Siwi. Masih ada apa enggak itu ya? Rehabnya polisi. Masih? Saya pernah sukarelawan loh. Nggak dibayar jadinya. Aduh, kalau sedang sakau, waduh, ini kepala katanya panas dan apa. Itu bentur-benturkan ke tembok loh. Harus dipegangi loh. Kalau sudah masukin ke apa namanya? Bak. Dikasih kayak digerendam. Kalau udah ini malah pakai ini loh. Saya enggak tahu kalau sekarang. Waktu dulu pakai apa itu? Batu es. Untuk melawan, katanya panas sekali. Loh kok gitu, seneng ya. Orang madat, lalu drugs gitu. Terus psikotropika. Siapa yang suka nyabu, ayo ngaku, angkat tangan. Jangan ketawa. Loh iya loh. Kalau udah apa teleng gitu, Masya Allah. Aduh, nah konsepsi negara paripurna adalah satu kesatuan, konsepsi dari pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila, cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan juga pola pembangunan nasional semesta berencana. Kalau pada waktu itu saya akan terus berpikir, ketika diambil oleh Pak Harto, pertanyaan saya, apa salahnya dari cara pikir Bung Karno? Kenapa kok diambil sama Pak Harto? Loh, itu dialektika namanya, berpikir dari keadaan yang terjadi. Why? Kamu tuh juga mesti gitu, sehingga nanti ada jawabannya. Jawabannya itu ya menurut saya itu memang tidak ada hal yang bisa dijadikan kesinambungan. Buktinya ya kayak sekarang ini kan kelihatan tidak ada konsep seperti RRC, Republik Rakyat Tiongkok. Xi Jinping itu sudah disuruh bikin untuk ke depan visi misi 100 tahun. Terakhir beliau kirim surat sama saya, sudah disuruh lagi untuk bikin 100 tahun lagi. Berarti yang namanya RRC itu punya 200 tahun loh arah. Saya bilang aduh gile juga, tapi perlu. Orangnya itu kan sekarang katanya 1,6 miliar. Kita cuman seperempatnya 270. Lah, gini aja kok masih murad marid, kocar kacir, gak jelas maunya kemana. Pemimpinnya maunya kemana, rakyatnya yang
Kalau di agama Kristen kan digembala, betul apa tidak? Nah, lu kok merat marit? Ya terang aja lari, no. Kambingnya ada yang ke sono, orangnya ada yang ke situ, aduh, yuk. Gitu loh, nggak bener lah. Kalau kiranya kelima-limanya benar-benar dipahami dan dipakai untuk memotret kondisi baik saat ini, masa lalu, the future, kita akan menemukan arah masa depan dengan seluruh fighting spiritnya. Kelimanya merupakan apa sih? Rediscovery, pencarian lagi, rediscovery of the Indonesian strategic thinking, pemikiran ke depan. Haruskah ada yang dibetulkan ataukah ini sudah baik dilanjutkan 5 periode, 5 tahun lalu dipikir oke, oh ini gini kurang baik, dibuat lagi. Tapi apa, konsep besarnya itu ada, nggak kayak sekarang. Bingung saya jadi bingung sendiri loh. Ini kok mau neopo nih? Seperti pertanyaan saya kemarin panggil itu Pak mana dia, Pak Said sama Pak Don udah pergi ya dia akan berangkat ke Korsel itu lah. Saya nanya, ngomong-ngomong, realita utang kita tuh berapa toh? Ini kan harusnya diomongkan ke seluruh rakyat Indonesia loh, supaya awarenessnya, pengetahuannya, perhatiannya. Kita ini jangan enak-enak loh, banyak utang loh. Terus cara menyelesaikan utangnya lalu bagaimana? Ayo, saya sendiri sampai ngitung sendiri kan, karena pernah presiden toh, hitung ke hitung, wow, aku bilang gimana ya, kalau antara untuk balance sheet-nya itu tidak seimbang, artinya miring, bahaya loh. Nah, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif dan visioner. Jadi apalagi yang dicari kan gitu. Ya ternyata bolak-balik loh. Bagaimana manusianya? Nah kayak kita tadi Ibu gembleng bahwa udah dong jangan asal mikiri diri sendiri deh. Di sekitar kamu itu masih banyak orang miskin. Masih banyak orang yang harus ditolong. Kemarin atau apa ya? Atau dari mana ya? Kita sama Pak Riko, mana? Riko. Kemarin itu yang saya bilang di mana tuh ya, kita dari mana ya? Oh ini di dekat Ancol itu ada rel kereta yang sekarang sedang dibangun apa tuh ya. Jadi saya tuh langsung kemarin lihat pulang dari sini. Terus saya bilang itu gerbong kereta itu ternyata tempat tinggalnya para gelandangan. Dari zaman bapak saya cerita, beliau senang banget incognito, artinya apa? Dengan pengawalan tertutup. Itu pergi kemana-mana ngelihat kehidupan rakyatnya. Jadi cerita sama saya. Jadi datang ke rel gerbong yang katakan mungkin tidak terpakai lagi. Lalu nanya kan, coba ya, apa itu nggak luar biasa? Menurut saya sangat luar biasa, yang saya ingin terjemahkan bonding itu. Jadi ketika nanya sama orang yang tinggal di situ, terus ada yang langsung bilang begini,
itu kayak suara Pak Bung Karno ya gitu. Wah, bapak saya bilang, loh kok ada yang ingat? Langsung semuanya, bapak ya, ini Bung Karno loh cerita sama saya, masa mau bohong? Bapak ya, bapak ya. Akhirnya ya tentu. Terus apa? Bung Karno nongkrong aja di gerbong itu, nanyain, bayangkan nggak kamu? Terus kamu yang tadi saya udah kasih, Mbak Puan bilang, Mama tadi kelamaan 2,5 jam, biarin, ketemu segini banyak kapan lagi? Kalau nggak dikasih yang namanya yang namanya kalau saya bilang sih di palu jiak gitu, melempem kabeh engko karep-karepe dhewe gitu, mau-maunya sendiri. Enggak lah, aku bilang kalau bisa 5 jam deh. Kenapa tidak? Lah gitu loh. Iya, karena apa? Harus ada revolusi mental ya, tadi kayak tadi tuh hanya 2,5 jam loh. Untuk apa? Untuk membangun namanya apa? Jiwa yang sudah ada, karakter, untuk membangun nation and character building. Mau dijadiin apa bangsa Indonesia yang merdeka ini? Yang dia punya harga diri, punya kehormatan. Kalau saya ke luar negeri rasanya seneng banget loh. Where are you come from? Gitu kan, kayak tadi gitu, I am Indonesia gitu kan. Aduh rasanya tuh seneng banget gitu. Terus pernah saya disuruh, ada nggak tahu di mana udah lupa, di Washington DC, suruh masuk ke sekolah ini, kayak kalau di kita SD, anak di sana tidak diajari peta loh, peta bumi. Jadi waktu saya cerita Indonesia, dulu kan saya tanya, do you know where is Indonesia? Terus teriak lucu, don't know, katanya tidak tahu. Jadi saat nggak ada bola itu apa? Bola apa sih? Bola dunia. Jadi saya suruh minta. Lalu saya bilang, saya putar-putar, mereka akan ngerumun gitu. Terus, this is my country. Wow, it's so big, katanya gitu. Oh yes, this is the biggest archipelago in the world, kepulauan terbesar di dunia gitu. Aku kan gitu selalu ngomong, ble gitu loh. Bayangin kalau kalian cuman kayak kodok goreng we. Betul loh, pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan gerak gotong royong rakyat agar Indonesia bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Iya loh, makanya kenapa saya suruh tadi Mbak Puan masuk dalam ini sikap politik, supaya ada sejarah kita sebagai negara merdeka. Pada waktu 55 kok bisa bikin konferensi Asia Afrika? Apa dipikir gampang? Mana ada lagi belajar protokoler gitu loh. Orang belum tahu loh. Coba yang datang diplomat loh, tokoh-tokoh loh, presiden lah, segala opo-opo gitu. Hai gawat ya kalau dipikir. Kalau lama-lama aku mikir, milih pemimpinku gimana caranya ya. Persoalannya sering muncul terkait pemimpin dan sistem pemerintahannya. Seorang pemimpin lahir melalui sebuah proses ujian sebetulnya yang berat, hingga terbentuk sosok yang berkarakter dan memiliki prinsip, memiliki kekuatan intelektual, kemampuan teknokratik, mengenal rakyatnya dengan baik. Itu bisanya gimana? Turun ke akar rumput, nggak mungkin bisa kenal. Kalau kamu kayak bapak saya bisa nongkrong di gerbong hanya untuk bicara sama gelandangan. Ayo, siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan. Nggak ada. Nah itu ada yang bilang gitu, iya teruskan. Siapa yang sudah menjalankan teruskan,
itu kebenaran. Menempatkan pemimpin nasional melalui jalan pintas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Oh iya loh, mesti digembleng dulu loh. Kalau menurut saya, kayak apa itu? Kalau mau bikin apa pun namanya, itu loh, besi apa itu loh? Ya kan itu diketok dulu, panas dulu apa namanya? Ya terserah lah. Mau bikin palu, mau bikin apa, tapi kan gitu caranya, nggak bisa langsung lembek dilipat-lipat, mestinya itu begitu. Nah kalau menurut saya nih jadi begini itu karena kena apa, yaitu dibuanting banget. Bapak saya dibegitukan, saya bilang gile republik ini. Supaya kalian tahu loh, Bung Karno itu diisolasi tapi tidak ada loh keputusannya. Jadi Bang Bung ae ngono, aneh kan republik ini. Mana itu yang namanya ahli-ahli hukum, gak ada yang bersuara, enak aja gitu. Aduh gila juga deh. Nah ini akan sangat berbahaya kalau berada di tangan seseorang yang tidak mumpuni, yang tidak punya empati gitu loh. Hal ini yang juga menjadi keprihatinan saya adalah kurangnya kesinambungan pemerintahan akibat ya ini tiadanya pola pembangunan jangka panjang. Konsepnya ndak ada loh. Konsepnya itu kan saya kan di BRIN itu masuk Pak Soeharto, Bappenas. Lah saya malah bingung kalau nanya saya, Pak, konsep ke depan niku apa namanya? RPJMN. Loh saya tuh sampai nanya sendiri, akhirnya beliaunya malah yang bingung. Loh Pak, ini disandingnya masa ama apa sih? Terus piye sih carane gitu? Bingung kan? Loh, kenapa? Ya enggak tahu saya. Nah, ini kan yang saya gambarkan sebagai tarian poco-poco. Tahu nggak tarian poco-poco? Tariannya tuh bagus loh. Saya suka nari poco-poco, kompak dan berirama. Namun kalau dalam politik jadi aneh, arah bangsa nanti udah maju, lain visi misi mundur gitu. Siapa yang rugi? Bangsa sendiri. Contohnya adalah seperti yang saya katakan, peristiwa tahun 65. Nah juga dengan yang namanya waktu terjadi masalah Jakarta, daerah khusus Jakarta, terus Pilpres 2024. Ya saya boleh kalau ini nanti tolong bikinkan lagu, namanya adalah Poco-Poco Kepemimpinan. Siapa yang bisa bikin, ayo bikinin dah. Mana dia tadi Mbak Krisdayanti? Bikinlah supaya nanti lagunya, iramanya itu dung dereng dung ding deng dung deng dung dereng dung ding deng ding deng dung dereng dung deng gitu. Ayo bikin no. Karena kan kayak poco-poco gitu kan. Tapi ini kepemimpinan lo, kebayang nggak? Pusing dah. Hadirin sekalian, Rakernas 5 ini telah membahas seluruh aspek strategis terkait pilkada. Persiapkanlah pilkada dengan sebaik-baiknya. Jaringlah calon-calon pemimpin yang benar punya fighting spirit, berani menegakkan kebenaran, tidak berbohong, setia, memiliki karakter yang kuat, tidak hanya berpikir zona nyaman. Lalu apa? Mumpuni. Mumpuni itu perlu loh. Mumpuni ku apa toh? Pintar secara intelektual. Gitu loh. Tapi di sininya juga
halus, halus gitu, gampang tersentuh gitu. Ngelihat rakyat yang aduh kadang-kadang apa ya, saya pernah loh, sukarelawan saya tuh di museum, maksudnya nggak dibayar, narkotika, ini cacat di YPAT. Saya ini dulu sebelum masuk partai, kehidupan saya bersosial. Saya lihat kayak apa ya, kayak anak-anak yang seperti anak-anak otis itu. Iya kan, kasihan ya. Belum lagi sekarang karena apa, orang tuanya tidak mengajarkan yang namanya budi pekerti. Itu kan terjadi perundungan, bullying. Mana ibu tadi, ibu Sopo, Ibu Bintang udah pulang ya? Oh itu coba, kok malah kalau depan nggak kelihatan? Coba boleh tanya, kayak apa loh kok dirundung, ada anak kaya, wah kayak jagoan gitu, terus yang anak miskinnya dirundung-rundung gitu. Itu karena ibunya loh, ibu-ibu, rungok ke, awas lo ya, kalau dari PDI Perjuangan ada anak nanti saya dengar bikin bullying, merundung anak-anak orang lainnya, kasih empati, beri budi pekerti gitu loh, jangan asal terus mau mejeng aduh gawat lo. Iya, itu berbudi pekerti banget loh, tanamkan itu dari awal, sopan santun pada orang tua. Aduh itu udah kayaknya kadang-kadang saya mikir ini dunia mana ini gitu loh. Jadi kalau sikap politik partai, tantangan ke depan tidaklah ringan. Juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan. Karena menurut saya bilang hukum tuh sekarang versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi. Ini padahal ya hukum dan hukum ini kejadian di MK, di KPK gitu loh, terus di KPU. Heran saya KPU lo, iya loh, kok nggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu. Padahal Komisi Pemilihan Umum kan harusnya dia pasti luber, pasti jurdil, jadi apa, netral. Enggak, aduh pusing dah. Bawaslu mana saya dengar semprit, nggak ada. Kan mestinya sempritnya tuh keras banget kan, prat-prit, apalagi yang kemarin mestinya prat-prit gitu kan. Nggak ada, sepi sunyi sendiri. Bener apa enggak? Gawat. Nah jadi ayo dibenerin dah, supaya apa sih, sebagai penopang sehatnya kehidupan demokrasi lah. Susah-susah loh. Saya tuh suka mikirnya gini, berdoa ada sama yang di atas, emangnya gampang mau milih pemimpin nih loh. Aku tuh sampai zikir opone, cobain supaya jangan salah pilih. Makanya akhirnya kenapa saya pilih Pak Ganjar. Kenapa yuk saya pilih Pak Ganjar? Dia pernah di PDI, betul nggak? Dia dari bawah naik jenjangnya, paling enggak mestinya dia ngerti partai kita, bener apa enggak? Ya toh. Nah Pak Mahfud dia ahli hukum, karena saya lihat ya tadi hukum melawan hukum sekarang. Nah jadi lebih baik cari orang yang ngerti hukum banget gitu loh, ada reasonnya. Sikap politik terhadap pentingnya sistem meritokrasi
berbasis kompetensi dan prestasi, ini yang harusnya ada, karena ini ternyata sangat dinanti. Saya mendambakan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan tersedia jalur khusus, jalur istimewa bagi mereka yang berprestasi, terutama bagi daerah-daerah 3T, disebutnya tertinggal, terluar, terdepan. Kenapa begini? Kan pulau-pulau. Daerah 3T ini membutuhkan sangat keberpihakan negara. Apalagi kalau untuk guru, tenaga kesehatan. Nah, lalu juga tentunya supaya tidak kuper, harusnya ada modulasi mengajarkan umpamanya dari masalah teknologi digital supaya gampang piye gitu loh. Tapi heran juga ya, rakyat tuh ya pinter juga loh. Kadang-kadang saya lihat sekarang HP itu paling murah berapa toh? Bukan paling mahal loh, paling murah berapa? Hah? Piro? 1 juta? Loh, itu yang makanya saya bilang pinter. Loh, kok bisa ya beli HP ya? 1 juta itu larang loh. Kalau makan itu bisa sebulan toh. Mana Mbak Ita, betul nggak? Kurang lebih toh untuk sebulan. Kok bisa ya beli HP ya? Wih, dari mana ya dia datangnya ini duitnya? Atau ini pinjem sama pinjol? Ayo, lo ya kadang-kadang tak lihat, iya loh, bapak, ibu, anak, betul nggak? Lo ya, jadi tak liatin. Kalau dibilang miskin, kayaknya kok enggak juga ya. Udah mulai sejahtera ya. Tapi kalau dengar Ibu Risma sampai nangis-nangis, ada orang tua aja tinggal di kandang kambing. Ini kan berarti apa? Ininya, apanya ini? Bentangan perbedaannya itu juga makin jauh dan makin begini loh. Nah, bayangkan mana yang mulai masuk dalam zona nyaman dengan yang mereka masih miskin dan papa. Bayangkan loh, padahal yang namanya berkeadilan, waduh aku pikir untuk kesejahteraan rakyat, aduh aku pikir piye iki yo. Nah coba toh. Nah saudara-saudara sekalian, anakku yang kucintai, seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang akan datang merupakan sebuah hal yang bersifat strategis dan selama ini selalu diputuskan di dalam kongres partai. Namun rakyat sebenarnya sudah memahami DNA PDI Perjuangan. Kita adalah pejuang demokrasi. Karakter pejuang ditandai oleh api perjuangan yang selalu menyala, tak kunjung padam, meski di tengah tekanan dan kepungan. Kuncinya benar-benar terletak pada kesatu paduan dengan rakyat. Bonding. Rakyat tentu akan menanti untuk bisa mendapatkan pencerahan. Persoalannya, apakah ke depan ini akan cerah atau mendung? Konsistensi di dalam membela rakyat juga menjadi ciri PDI Perjuangan. Selama ini partai terus sampai capek kayaknya berteriak lantang ketika impor pangan dilakukan. Pertanyaan besarnya, apakah sebenarnya masih perlu impor? Kalau mau, ini dia, kalau mau sebenarnya enggak perlu impor. Bahannya kita potensinya luar biasa. Tetapi memang sengaja harus ada impor pangan. Kenapa ayo? Saya di Komisi 4, saya tahu permainan untuk impor itu. Kalau saya mau ikut, saya udah tambah kaya. Tapi saya tidak pernah ikut di dalam permainan tersebut. Lah,
Sebenarnya kan ada jalannya. Ketika saya jadi presiden, saya mengatakan, oke, saya bukan alergi impor, tetapi hitung dulu. Yang namanya beras kita adalah setelah panen raya. Itu berarti jelas cukup atau tidak. Tapi kalau dilihat sekarang, enggak. Selalu dibuat sedemikian rupa, sepertinya selalu kekurangan. Itu pokok persoalan yang seharusnya kalian yang punya negara ini harus memikirkan hal tersebut. Dari yang namanya seluruh struktur partai. Coba bayangkan, karena apa sih? 1 sen dolar ini import beras, kalikan berapa juta ton. Coba bayangkan deh. Ayo Pak Ahok, bayangkan. Oh, kalau saya mau ikut waktu itu kan saya 3 kali tidak pernah pindah komisi. Coba bayangkan, mungkin mercy saya udah berapa deh. Waduh, gila kok. Yang namanya urusan import itu. Tapi kan kenapa? Karena ada bagian mereka yang menikmati, yang lupa diri, yang merasa sudah pada zona nyaman. Bayangkan loh. Nah, itu yang membuat secara praktis sepertinya petani itu sekarang sudah tidak punya sudah kayak ndak mau jadi petani. Ini kan jadi persoalan loh. Tanah ada, bibit ada, orang yang ngerjakannya ndak ada. Ini pikiran kalian loh di daerah. Nah, karena itu import itu pragmatis banget dibandingkan upaya memberdayakan petani bangsa sendiri. Jadi apa? Dulu Bung Karno selalu teriak, juga partai harus menolak sama. Jadi bahasanya tuh Perancis, exploitation de l'homme par l'homme. Nah, kalau anak saya waktu jadi jadi di DPR, rakyat tuh tahu loh, yaitu bahasa Jawa lagi, ibu gitu kan, atau mbak, kulo mboten ibu mboten pareng, ora pareng kenang apa ya, ojo lompelom. Lompelom, saya mikir apa ya lompelom, niku loh Pak Bung Karno kan selalu bilang, ojo gelem nek ono lompelom. Itu padahal maksudnya ini loh, exploitation. Nah, kalau Perancisnya itu bukan exploitation, no, itu Inggris. Exploitation de l'homme, l'homme par l'homme. Jadi apa? Memeras manusia pada manusia dari seluruh aspek kehidupan. Gitu loh. Masa kalian mau digituin lagi? Itu kan penjajah begitu. Exploitation de l'homme par l'homme gitu, keren kan? Nah, makanya nih kan kemarin tuh siapa yang ngomong tuh kan, itu yang di Karimun Jawa kan seorang aktivis lingkungan bernama Daniel Tangkilisan. Saya bacanya sih di koran, dia tuh pejuang lingkungan melawan pencemaran akibat aktivitas tambak, tapi kok malah dia diproses hukum. Terus saya langsung telepon Pak ini siapa namanya itu, Lauli Menkumham. Saya bilang, ini apa benar sih itu yang saya bilang hukum versus hukum? Loh, dianya yang benar-benar aktivis lingkungan karena katanya dibilang apa yang dia omongkan itu bohong. Loh, kan gampang. Itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu
kan juga sering dipalsukan. Akhirnya toh ya bebas. Saya bilang sama para penegak hukum, bebaskan dia. Gimana sih? Kayak apa nanti kalau yang namanya pencinta lingkungan segala justru versus yang merusak, umpamanya yang mereka merusak hutan, malah yang ditangkap yang yang membela. Ayo, hutan enak baik saiki dipotong, terus reboisasinya mana daerah kamu yang melakukan reboisasi, artinya penanaman kembali bibit hutan. Nah, masa cuma satu, mana tuh dua, ono iki Trenggalek ngendine, ayo. Nah tuh, iya dong, saya ngajari Mbak Ita kasih tahu ibu-ibu itu kalau ada bibit cabe, ya toh, duduk Mbak, bibit salak, bibit mangga, bibit opolah, tanam, dia itu berjiwa, dia akan tumbuh. Jadi nggak usah beli lagi cabe, nggak beli lagi bawang, terus ditanamnya di mana Bu? Loh, di kaleng ayo iso kok, gitu loh. Itu apa? Kreativitas gitu, tapi males gitu loh. Makanya kan nggak kesel, aku yo kesel no. Nah itu, jadi nggak bisa dong, masa hanya karena ini kan aktif, ada katanya tambaknya itu mencemari gitu loh. Nah kan ya mestinya adil no, yang namanya pojaksanya polisinya, terus hakimnya. Lo ini kok enak baik, iya. Nah dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini. Digalang rakyat, dikasih pengetahuan. Jangan enak-enak kamu kasih tahu kalau di amplop itu ada 1 juta. Ini permainan bener loh. Itulah makanya ibu tuh suka penasaran. Aku nih kan benernya dulu sama anak-anak waktu zaman PDI, mana si Rahmat tuh. Aku nih dibilangnya ratu preman loh. Loh iya loh. Kenapa? Kayak preman aja, aku nggak pernah mau percaya. Nah kayak sekarang ya gitu keluar aku, opo. Kenapa ya? Karena aku nanya, lo kamu kok mata duitan banget? Ini sama rakyat lo. Kok kamu udahnya baru menyesal? Lo Bu, dibilangnya jadi pinter toh. Umpamanya di dalam amplop, jangan tergiur lagi loh.
dibilang di dalamnya nih hanya 300.000, oke? Tapi di seal amplopnya. Terus apa? Dikasih kan, terus bilang ini jumlahnya 1 juta loh, gitu, oke? Terus udah gitu apa? Kamu KTP-nya ada? Kan ada HP. Difoto dah, amplop difoto, truk lagi nerima, terus KTP ikut, terus udah tau? Karena ada yang bahaya tuh pakai KTP karena katanya itu tanda terima, padahal waktu dibuka cuma 300.000 perak, dipikir ibu bohong. Ayo, kan pasti nggak ada yang takut berani ngomong bener apa enggak. Itu kebenaran loh. Saya nanya, ibu gimana dong bu, ternyata isinya enggak 1 juta tapi 300.000. Ya siapa suruh nerima gitu aku. Enak aja. Mungkin tampangku kan cantik, pintar, seperti baik hati, ratunya PDI Perjuangan gitu. Tapi aku ya ratu preman loh. Kesel aku ngelihat dibohongi begitu. Gila, aku bilang nggak salah, ya salahmu dewe, mata duitan ngono aku karo rakyatku. Ada loh yang kesian deh. Terus gimana dong bu? Lo kok tanya? Nah duit tinggi. Ya udah entek no bu. Kocak deh rakyat tuh. Aduh gawat. Coba bagaimana coba kalau sebagai pemimpin aja kamu itu nggak pernah ngerti gituan. Aduh kesian deh. Nah yo ini instruksi lagi nih, yaitu apa? Menanam 10 tanaman pendamping beras, sumber air itu dijaga dengan gerakan penghijauan. Terus mencegah stunting. Kalau mau itu tanya mana kemarin ada, sekarang nggak ada kali ya, Pak Hasto Wardoyo. Lalu kemiskinan ekstrim kalau bisa jadi 0% di setiap daerah kamu. Itu gampang kok. Kamu tuh kasih makan aja, namanya iku sopo. Ai sopo tuh dari PAC. Hanya di RT. Alah RT itu paling gede berapa sih sekarang? Siapa yang tahu ya? Maksudnya warga RT di mana aja paling besar itu di mana ya? Ada nggak? Riko? Bukan di mana itu? Ya, enggak, yang paling banyak daerah mana coba? Oh enggak, kalau Jakarta ya itu. Coba. Terus ini nih ya, urusan daripada segala orang daerah menggumpal ke Jakarta mencari kehidupan pekerjaan. Padahal waktu zaman Bang Ali, Jakarta itu tertutup loh. Karena dia udah tahu. Saya tuh diomongin, ini harus menjadi kota tertutup Jakarta. Kenapa? Nah sekarang itu tanggung jawab kamu loh. Kan udah ada otonomi daerah yang tadi saya bilang, untuk melihat sebenarnya kamu udah mau pemekaran kok nggak sanggup bikin PAD. Nah mestinya kamu kan bisa, yang namanya orang daerahmu. Iya, kamu kalau saya yakin kalau daerahmu juga gemah ripah loh jinawi, pulang dia. Tapi karena enggak, cari di Jakarta, makanya banyak loh orang luar, bukan orang asli Jakarta itu apa, jadi pemulung. Coba kalau enggak percaya, kamu jalan-jalan cari pemulung, tanyain kamu orang mana. Belum tentu sepenuhnya orang Jakarta. Dari daerah-daerah. Saya pernah pergi ke Jakarta Utara. Nanti kalau ini suruh, kalau masih ada waktu apa ini, suruh lihat, ada namanya Gang Senggol. Alala, itu rumah-rumahnya itu kayak sarang burung. Terus tadinya Gang Senggol mau saya tutup. Kenapa?
Jadi itu gang. Jadi kalau jalan nggak bisa begini. Jadi kalau jalan umpamanya dari sana ke sini lalu begini. Nah, jadi katanya tuh senggolan. Tapi nggak bisa, nggak boleh ditutup. Kenapa? Bayangin ibumu aja jalan ke gitu loh. Kalau nggak percaya sana Jakarta Utara, nggak boleh. Karena itu rupanya apa? Jalan pintas. Jadi kalau muter lebih jauh kan? Iya, kamu tuh pernah nggak sih? Siapa yang nggak pernah turun ke bawah? Angkat tangan lagi. Semua koyone kan pernah turun ke bawah, ngapusi. Itu PAC, ranting, anak ranting, laporan nama ibu langsung. Yes. Kalau mereka ini yang kayak bos-bos ini, sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama ibu. Ini janji saya loh. Jangan enak-enak, kan saya udah bilang partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out. Ini bener loh, bukan drama loh. Ya, janji ya. Gak usah takut. Nanti kalau Bu saya ditakut-takutin, gak usah takut. Kamu itu punya hak kedaulatan rakyat. Dari kamulah sebenarnya mereka ini akan jadi pemimpin-pemimpin yang harusnya mencintai rakyatnya itu. Awas loh. Biarin dah, rasain dah. Gile, mau enak weh, mau seperti memisahkan gitu. Enggak lah, tidak ada elektoral, hanya perhitungan suara. Tidak, yang ada adalah harus dilayani rakyatmu itu. Cocok kan? Cocok kan? Sip. Bantuin ibu ya. Udah jengkel aku. Ingatlah bahwa seluruh kader PDI Perjuangan harus memiliki sifat progresif revolusioner, pantang menyerah, tahan banting, terus meningkatkan kecakapannya sebagai kader partai. Kan ada kan yang ngomong, coba aku pikir segitu lama ngikut, katanya menghina Ibu Mega, nyebut kader. Taulah sopo. Anak-anakku sekalian, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai yang saya banggakan, jadikan PDI Perjuangan sebagai pembela rakyat sejati. Tidak perlu takut ketika kita berjuang demi kebenaran, sebab ketakutan itu hanyalah ilusi, dan kita adalah manusia merdeka. Akhirnya, terima kasih atas kedisiplinan dan konsistensi sikap yang ditunjukkan selama Rakernas 5 ini. Pulanglah dengan semangat juang yang menyala-nyala. Hati-hati di jalan. Kirimkan salamku pada keluarga dan mereka yang tidak dapat hadir di tempat ini. Kobarkan terus api perjuangan nan tak kunjung padam di dadamu. Khususnya rakyat Indonesia yang begitu setia memegang harapan akan cita-cita Indonesia Raya. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini, dengan resmi Rakernas ke-5 PDI Perjuangan saya nyatakan ditutup. Selamat berjuang, kembali ke tempat masing-masing dengan disiplin yang tinggi. Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu.